Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin para peserta Mufcam ANB ke-6 yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur pada pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat insyaallah. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengikuti materi berkelanjutan yang kemarin sempat tertunda. Insyaallah pagi hari ini bersama beliau Ustaz Amin Nur Bait hafizahullah taala kita lanjutkan materi berkaitan dengan KPR dan leasing. Insyaallah kita masuk ke bab leasing. Dan buat peserta semuanya yang sudah mengambil coffee break untuk bisa segera ke tempat kajian, monggo dipersilakan untuk dibawa minumnya ke tempat kajian. Demikian yang dapat kami sampaikan agar kita semuanya bisa mengambil faedah dari apa yang akan beliau sampaikan. Monggo dipersilakan untuk bisa disiapkan alat tulisnya. Kepada beliau Ustaz Amin Nur Bait hafizahullah taala, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di hari yang ketiga dari kegiatan Mufcam kali ini. Allah berikan kita kesehatan, Anda dalam kondisi masih tetap bugar. Kami berharap semoga nanti Bapak Ibu bisa sampai ke kota masing-masing, ke rumah masing-masing dalam kondisi sehat walafiat, selamat dengan membawa keceriaan yang baru. Dan insya Allah kita akan lanjutkan sesi materi yang terakhir ini ya, sebelum penutupan. Oh baik, ada dua materi berarti, materi leasing dan materi harta yang paling berharga. Baik, kita akan selesaikan dulu tentang masalah leasing ya. Nanti diputus kemudian ganti materi. Iya, disisipkan Ustaz. Tentang leasing. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa dalam leasing itu mereka menetapkan akad lease to buy. Begini ya. Disewakan kemudian dijual, sewa beli. Kalau dalam bahasa Arab sebutannya ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bi at-tamlik, atau sering disingkat dengan IMBT. Ini salah satu di antara produk yang ada dalam lingkungan perbankan. Apapun itu sebenarnya namanya sama ya. Intinya adalah transaksi sewa beli. Nah, selanjutnya untuk transaksi sewa beli ini hakikatnya menggabungkan dua akad dalam satu akad. Di situ ada gabungan dua akad dalam satu akad.
Bagaimana bentuk gabungan dua akad dalam satu akad itu? Ada akad satu yang ini merupakan akad utama, kemudian digabungkan dengan akad dua, di mana akad dua ini menjadi syarat bagi akad satu. Sehingga yang bersangkutan, saya mau melakukan akad yang kedua jika Anda mau, atau saya mau melakukan akad satu jika Anda mau melakukan akad yang kedua. Jadinya akad yang kedua jadi syarat akad satu. Nah, berkaitan dengan akad satu dan dua yang kedua ini jadi syarat, ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang beberapa praktek muamalah. Di antara yang beliau sampaikan adalah wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salafin wa bai' wa an syartaini fi bai'in wahidin wa an bai'i ma laysa 'indak wa an ribhi ma lam yudman. Rasulullah SAW melarang utang digabung dengan jual beli. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Tidak boleh menjual apa yang tidak kau miliki, dan tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. 4 larangan yang disebutkan dalam satu hadis, dan semuanya berkaitan dengan masalah muamalah. Nah, kita fokus pada kalimat dilarang menggabungkan utang dengan jual beli. Dalil akan hal ini adalah hadis sahabat siapa tadi? Abdullah bin Amr, bukan bin Umar ya. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin As. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang 4 bentuk muamalah. Di antaranya adalah la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada 2 syarat dalam satu akad. Maka berdasarkan 2 kalimat ini, jika ada model akad seperti ini ya, utang ini akad satu, akad yang pertama, dan ini merupakan akad utama, digabung dengan jual beli, ini akad kedua, dan ini jadi syarat. Praktek ini boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Sehingga kalau ada akad utang, dia digabungkan dengan jual beli, melanggar hadis yang tadi kita sebutkan. Contohnya kayak gini. Saya mau ngutangi kamu dengan syarat rumahmu harus disewakan ke saya. Boleh kayak gitu? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Dia menggabungkan antara jual beli jasa dengan transaksi utang. Contoh yang lain, saya mau ngutangi kamu dengan syarat nanti kalau kamu panen, hasil panenmu harus dijual ke saya. Ini juga enggak boleh. Sama, karena menggabungkan antara utang dengan jual beli.
Dan seperti ini cukup banyak di lapangan. Ada orang ngutangi petani, kemudian nanti petani itu nanam apapun yang ditanam, lalu yang ngutangi ini ngasih syarat, nanti komoditas ini harus dijual ke saya. Lombok, tomat, kacang, jagung, polowijo yang lainnya jual ke saya. Maka praktek ini berarti menggabungkan antara utang dengan jual beli. Koperasi ngasih utang, nanti kalau panen harus dijual ke koperasi hasil panennya. Ini masuk kategori menggabungkan utang dengan jual beli. Baik. Selanjutnya, wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Apa makna tidak boleh ada dua syarat dalam satu akad? Maknanya adalah menggabungkan dua akad dalam satu akad. Tidak boleh ada dua akad dalam satu akad. Dan tadi sudah kita sebutkan, di antara bentuknya adalah akad 1 plus akad 2, di mana akad 2 menjadi syarat untuk akad 1. Baik, selanjutnya bisa kasih contoh dua syarat atau dua akad dalam satu akad itu, di mana akad yang kedua menjadi syarat untuk akad yang pertama. Misalnya akad jual beli digabung dengan sewa plus sewa. Ini akad 1 dan ini akad 2. Ini sama dengan menggabungkan dua akad dalam satu akad, objeknya sama. Objeknya satu unit kendaraan. Ini dijual atau disewakan? Sewa beli, Pak. Nah, yang benar yang mana? Sewanya atau belinya? Ya, sewa beli. Nah, berarti apa? Berarti ini mungkin urutannya beda ya. Sewa beli. Sewa jual beli. Praktek ini masuk kategori pelanggaran karena menggabungkan dua akad dalam satu akad untuk objek yang sama. Jadi enggak jelas. Terus objek ini objek sewa atau objek beli? Padahal kan konsekuensinya beda. Jadi Anda bisa kasih catatan gabungan dua akad yang dipersyaratkan. Gabungan dua akad yang dipersyaratkan dengan konsekuensi yang berbeda. Dengan konsekuensi akad yang berbeda untuk objek yang sama. Nah, kalau seperti ini yang terjadi kan jadinya nggak jelas. Objeknya sama, akadnya ada dua, konsekuensinya beda. Sampai praktek seperti ini dinyatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, ya termasuk di antara pelanggaran dalam masalah muamalah. Bahkan Ibnu Qudamah akad apapun walaupun tidak kaitannya dengan muamalah harta. Misalnya ya, saya tanya ke bapak-bapak, ini boleh enggak? Akad jual beli plus akad nikah. Boleh? Boleh, Ustaz. Boleh. Kemarin ada iklan itu ya di Sleman. Antum ngikuti nggak iklannya? Iklan yang mana, Ustaz? Enggak ikut. Beli rumah nikahi janda. Oh iya juga ya. Wah ini, ana pikir boleh nggak itu? Beli rumah nikahi janda. Enggak boleh, Ustaz. Kenapa? Beli rumah nikahin janda. Iya. Rumahnya yang punya rumah itu janda. Rumahnya janda gitu. Ya, itu warisan atau apalah, entah tahu. Tapi ada iklannya,
Iya, pernah Kalau mau juga beli ya. rumah ini harus nikahi saya. Boleh? Sebentar. Yang sebelah sini boleh nggak? Nggak boleh. Yang sini boleh nggak? Kalau ntar Bu, Ustaz, Ya. jawaban nggak boleh istri ini ada dua konotasi, Ustaz. Maknanya. Konotasi apa? Dalam tanda kutip ini, Ustaz. Nggak boleh ini apa ini? Gitu. Bapak boleh nggak? Bapak-bapak semangat boleh tadi Hah? soalnya. Boleh. Loh, ini Kenapa? bapak-bapak boleh. Mau lihat yang jawab bolehnya mantep nggak? Ya, Silakan baik. kameranya Yang boleh diarahkan ke angkat tangan. bapak-bapak. Yang boleh angkat tangan. Nggak berarti, Ustaz, Hah? kalau kameranya Nggak dihadapin. kelihatan, enggak apa-apa, nggak kelihatan. Baik, boleh atau tidak? Hah? Yang nggak boleh angkat tangan, yang nggak boleh angkat tangan. Baik, coba disuting Mas. Itu takut sebelahnya itu. Kenapa nggak boleh? Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Sehingga di sini ada dua akad. Ini akad satu, yang ini akad dua, dan akad dua ini jadi syarat untuk akad satu. Apapun bentuk akad itu seperti ini dilarang. Baik. Solusinya gimana biar boleh? Ya solusinya nikahin mungkin ya Ustaz ya. Mungkin. Nikahin jandanya berhadiah rumah mungkin Ustaz. Nah, itu boleh ya. Berarti kan satu Satu akad akad. Ustaz. Rumahnya hadiah. Rumahnya bonus. Bonus. Kok Masya penak Allah. banget Ustaz. Kok pinter sampai? Lah, Baik. Insya Allah paham ya. Nah, leasing itu masalahnya ada di sini. Ketika posisi leasing tadi kita sebutkan di awal, di situ menggabungkan antara akad sewa dengan jual beli. Akad sewa dengan jual beli. Saya tadi waktu sholat tuh sajadahnya penuh dengan semut, jadi badan saya ini banyak semutnya, atas bawahnya banyak semutnya. Ya, jadi mohon maaf kalau ini kok Ustadz nggak bisa tenang karena kegeremetan. Baik, lanjut ya. Jadi leasing di sini ada dua, ada sewa sama jual beli. Terus yang mana yang terpakai? Ternyata dua-duanya. Nah inilah yang kemudian menyebabkan akad ini jadi terlarang. Ini tidak boleh. Nah ketika ini sebenarnya tidak ada, berarti kan karena tidak boleh, berarti sejatinya tidak berlaku, tidak legal secara syar'i. Sehingga akad yang hakikatnya terjadi, akad hakikat atau hakikat akad leasing. Saya tulis hakikat akad leasing. Apa hakikatnya? Utang. Utang plus bunga. Sehingga begini. Ini ada bank leasing, finance ya. Lalu ini ada dealer, ada konsumen. Konsumen DP ke dealer 10 juta. Misalnya atau 10% ya. 10%. Kemudian pihak finance setelah mendapatkan info bahwa konsumen sudah DP 10%, maka diajukan ke finance. Finance kemudian melakukan verifikasi. Setelah diterima, ini bayari berapa? 90%. Lalu konsumen nyicil ke finance sisanya, cicilan. Dan rumus cicilan sama dengan pokok plus riba. Pasti kan gini ya. Ini adalah margin dari bank atau finance. Begini kira-kira. Maka kenapa akadnya itu bermasalah?
karena ada utang riba. Kembali kepada pertanyaan, lalu unit kendaraannya itu halal atau haram? Halal atau haram? Baik, yang mau jawab angkat tangan. Yang jawab boleh angkat tangan. Ini bisa dibawa ke peserta. Ada mikrofon? Kemarin ada ibu-ibu yang berhak mendapatkan hadiah. Siapa ya? Lupa saya. Ya nanti ya. Monggo Pak. Unitnya halal, Tat. Halal. Kenapa halal? Karena akadnya kan jual beli sama dealernya yang pakai DP tadi. Jual beli dengan dealer yang pakai DP. Jadinya? Kenapa, Tat? Jadi unit ini hasil dari akad jual beli. Akad jual beli. Yang akad jual beli yang apa, Pak? Yang konsumen dengan dealer. Yang terjadi antara konsumen dengan dealer. Terus diiringi dengan utang dengan bank. Utang dengan bank. Itu yang riba. Ya, ribanya ada di mana? Akad utang dengan banknya, bukan di akad jual belinya. Insya Allah paham ya? Baik. Maka hasil dari leasing, hasil dari KPR, kenapa kita sebut halal? Karena dia statusnya hasil dari transaksi yang mubah, yaitu jual beli. Karena itu ada banyak orang yang kadang terlalu ketakutan membahas masalah riba itu, sampai kalau saya sudah bicara mereka bilang, wah orang ini isinya cuma mengharamkan semuanya. Dikit-dikit riba, riba di mana-mana kok riba. Padahal kita enggak asal-asalan ketika menilai ya. Sehingga saya kalau ditanya tentang bank syariah, saya juga enggak asal-asalan ketika menilai. Maka saya lebih senang untuk memperhatikan penilaian terhadap produk dibandingkan penilaian terhadap institusi. Ketika kita diskusi tentang masalah biaya transfer dan seterusnya, kemarin ada salah satu ceramah yang menyebutkan mereka bilang riba itu haram, tapi kalau transfer lewat bank, nah itu kan unik. Loh, terus apa salahnya? Kita menggunakan bagian yang halal dari sebuah lembaga, tapi tetap dalam komitmen bahasanya lembaga ini core bisnisnya adalah haram. Meskipun dia punya sisi yang lain yang itu statusnya boleh dimanfaatkan. Contohnya adalah payment gateway, jalur keuangan. Kita menggunakan bagian itu hanya untuk lalu lintas uang. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini materinya ada yang mau disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah. Kita akhiri. Ada? Monggo, ada? Silakan. Ya, Ya, Ustaz, sekalian, Tat. Kalau di transaksi GoFood itu kan ada 2 transaksi, Tat. Itu bagaimana, Tat? Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita bahas GoFood, GrabFood, dan aneka food yang lain. Dalam transaksi itu, skemanya kurang lebih ya. Di situ ada berapa pihak? Konsumen, terus pihak GoFood, lalu resto atau warung, kemudian driver. Begini ya. Jadinya ada 4 pihak. Dari 4 pihak ini yang berpengaruh dalam transaksi berapa pihak? 3. Konsumen, driver, resto. Sementara GoFood ini hanya penyedia aplikasi. Ini penyedia aplikasi, di mana dia punya hak untuk mendapatkan fee. Hak dia adalah fee karena sudah menyediakan aplikasi. Konsumen beli makanan lewat aplikasi, lalu aplikasi ini menyambungkan ke driver, walaupun dia bukan karyawannya, tapi driver ini
terdaftar sebagai tim dalam aplikasi tersebut. Biasanya driver yang nyantol itu driver yang dekat konsumen atau dekat warung? Dekat warung. Dengan warung. Maka driver tidak mungkin datang ke konsumen ngambil uang. Akan terlalu repot. Driver langsung ke warung, kemudian dilakukan transaksi. Sudah? Apakah driver bayar ketika itu? Driver bayar enggak? Enggak. Dia cuma nyeken. Drivernya enggak bayar kan? Anda lihat drivernya bayar enggak? Yang saya lihat dia enggak bayar. Enggak, yang sering saya lihat dia enggak bayar. Jadi di warung kan dia punya HP, terus bunyi kan, tot tot tot. Oh, ada pesan lewat GoFood, terus diangkat, sudah. Nah di situ kan ada nomor pesanan, bahkan ada QR code-nya. Terus driver diminta untuk nyeken itu, sudah, nyeken, langsung keluar uang tertransfer ke akun si pemilik warung. Sehingga terakumulasi dalam bentuk uang digital. Terus driver membawa makanan diantarkan ke konsumen. Itu yang saya lihat. Nah, warung dia mendapatkan akumulasi dari uang-uang tadi, kemudian di withdraw, dicairkan setelah sekian waktu. Berarti sebenarnya nggak ada akad utang piutang antara driver mengutangi konsumen. Karena driver nggak keluar uang apapun. Itu yang sering saya lihat. Karena beberapa warung ketika saya beli di situ ada supir-supir Gojek itu dia cuma nyeken-nyeken aja. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya drivernya membayari berapa sekian, dia membayari pakai uang tunai dia. Lalu setelah itu baru driver mengantarkan ke konsumen, kemudian nanti konsumen bayar. Kalau seperti itu yang terjadi, berarti kan menggabungkan akad utang dengan jual beli. Pertanyaannya, akad utang di situ apakah akad yang diharapkan atau sifatnya dia hanya untuk alasan praktis? Praktis saja. Ya? Jadi karena si konsumen saya nggak punya kesempatan untuk datang ke warung, maka saya minta orang lain untuk membelikan. Sehingga akad utamanya adalah jasa, bukan utang. Utang di sini sifatnya akad nebeng atau yang disebut tabi. Sementara akad utang bersifat mengikuti. Ini yang utama ya. Oh sudah ya. Bersifat mengikuti atau tabi. Dan mengikuti tidak diperhitungkan. Baik. Kok bisa Pak mengikuti tidak diperhitungkan? Karena mengikuti itu sifatnya efek samping. Maka ada kaidah yang mengatakan yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri enggak boleh. Sebagai contoh, ada orang jual beli janin sapi. Jual beli janin sapi. Boleh atau tidak? Jual beli janin sapi boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Goror, enggak jelas. Ada sapi bunting begitu. Terus Bapak, saya mau beli anaknya saja. Berapa? Ya udahlah ini tak bayar 2 juta ya.
Lahir apapun saya terima. Mau lahir jantan, betina, mati, urip, cacat, sehat, tak terima. Tapi dibayar sekarang. Sapinya sudah tahu kalau bunting. Transaksi seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena apa? Goror. Tapi kalau beli sapi bunting bonus plus anaknya, boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Kenapa? Anaknya mengikuti. Dia tidak beli sapinya, dia tidak beli janinnya, tidak beli buntingan sapi, tapi yang dia beli sapi bunting. Nah, saat dia beli sapi bunting itu harganya lebih mahal. Jadi misalnya ya, coba nanti antum kasih nilai ya. Ada 2 sapi betina, ukurannya sama, usianya sama. Yang satu bunting, yang satu perawan. Mahal mana? Lebih mahal yang bunting, Ustaz. Ini sapi loh Pak ya. Mahal mana? Lebih mahal yang bunting. Sehingga yang bunting harganya 25 juta. Yang perawan 20 juta. Berarti Anda bisa lihat selisih 5 juta apanya? Anaknya. Boleh nggak kayak gitu? Loh kok jadi lebih mahal? Ya kan ada anaknya. Oh enggak boleh jual beli anak. Enggak, saya enggak jual beli anak. Saya jual beli sapi bunting. Buat lebih mahal silahkan. Kan nggak mungkin juga beli sapi yang bunting itu disesar dulu juga nggak mungkin kan Ustaz? Sesar dulu, saya beli induknya saja. Anaknya nggak saya beli, nggak mungkin ya. Itu yang saya maksud tadi ya. Ngikuti boleh, kalau berdiri sendiri nggak boleh. Itu kaidahnya tadi ya. ya. Makan semut boleh nggak? Kalau langsung nggak boleh Ustaz. Langsung nggak boleh, ada semut gitu ya. Semut. Anda kumpulin jadikan bubur. Boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau minum kopi kesemutan. Nah, minum kopi tapi ada semutnya, boleh Ustaz, karena enggak sengaja. Tidak sengaja minum semut. Ya, jangan diminum, nanti enggak kesemutan. Minum kopi kesemutan enggak boleh. Baik. Anda minum kopi, di sini ada semut yang berenang misalnya ya. Kemudian keminum, ya, bismillah. Alhamdulillah. Boleh? Boleh. Nah, semutnya misalnya terus ditelan. Ini statusnya tidak makan semut tapi minum kopi. Paham insyaallah? Jadi kalau mengikuti tidak masalah. Maka saya boleh sebut di situ akad utama adalah akad jasa. Sementara di situ plus ini bukan syarat sebenarnya. Utang itu kan bukan syarat. Driver kan bukan mensyaratkan. Ya utangi dulu, tak utangi dulu ya. Driver tidak mensyaratkan demikian. Tapi di sini ada akad turunan. Yang di sini bentuknya adalah utang. Alasan akad turunan ini hanya sebatas apa tadi? Alasan praktis. Mana yang lebih kaya? Driver atau konsumen? Dalam transaksi Gojek itu loh Pak, GoFood ya. Umumnya yang lebih kaya yang mana Pak? Driver atau konsumen? Hah? Konsumen. Mungkin enggak, normal enggak? Orang lebih miskin ngutangi yang lebih kaya? Ya? Enggak normal. Maka sebenarnya utang di situ sifatnya apa? Turunan, bukan maksud utama. Paham ya? Sehingga yang tersebutkan dalam hadis tadi adalah utang sebagai akad utama, lalu disyaratkan ada akad tambahan untuk menguntungkan akad utang piutang. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini yang menarik dari Mufkem ANP. Baik. Monggo masih ada bantahan, mungkin unek-unek. Silakan. Nah, banyak Ustaz. Baik, silakan. Yang mau ngasih bantahan. Silakan. Ini Mas Wid. Ada, sampun Ustaz. Oke, siap.
terkait GoFood kan kita pembayarannya pakai GoPay itu loh, Tat. Iya. Nah, yang saya pahami sebelumnya kan kalau GoPay-nya itu kan masih masuk ke akad utang ya, Tat, sama kayak kita nabung di bank gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai GoPay tapi tidak ada manfaat dari GoPay tersebut, bisa nggak untuk pakai GoFood? Misalkan biasanya kan GoPay ada bonus berapa gitu, free 10% dan sebagainya. Kalau kita GoFood GoPay sesuai dengan harga yang ada itu gimana, Tat? Terima kasih. Baik. Isu seperti ini sudah cukup lama dan terjadi polemik di negara kita, dan alhamdulillah yang paling respect itu para asatidzah Ahlussunnah. Sehingga sebelum yang lain bahas, saya nggak tahu pembahasan tentang GoPay, GoFood kayak gini dalam kajian Syiah itu ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Belum pernah kita. Maka kajian Ahlussunnah insya Allah kalau dalam masalah pembahasan muamalah termasuk di antara yang cukup terdepan ya. Iya, insyaallah. Jadi pertama begini, GoPay ini entitas yang berbeda dengan Gojek. Itu dua perusahaan yang berbeda. GoPay perusahaan sendiri, Gojek perusahaan sendiri. Cuman mereka kerjasama seperti OVO dengan Grab. Itu dua perusahaan yang berbeda. Sehingga konsumen kalau mau menggunakan GoPay, yang pertama dia lakukan apa? Top up dulu. Iya. Dia harus top up dulu. Setelah dia top up, maka di sini dia punya saldo. Saldo ini yang nanti akan dia gunakan untuk bayar ke Gojek. Dia melakukan transaksi dengan Gojek. Dibayarlah pakai GoPay. Nah, yang jadi pertanyaan, apa status akad top up di sini? Top up di sini akadnya apa? Ini yang jadi polemik di kalangan para asatidzah. Ada banyak pendekatan yang saya dengar ya dari beberapa pendapat asatidzah. Ada yang mengatakan akadnya itu utang. Jadi konsumen memberi utang kepada GoPay untuk nanti akan dimanfaatkan oleh konsumen untuk pembayaran layanan dari Gojek, baik GoRide, GoFood dan yang lainnya. Lalu ada yang mengatakan akadnya itu shorf, tukar menukar uang dengan uang. Dan ada yang mengatakan akadnya wadiah, konsumen titip duit di GoFood, di GoPay yang nanti akan dia ambil untuk bayar. Sudah? Dari tiga akad ini, jika ada tambahan, yang masalah kan jika dengan GoPay dapat manfaat tambahan, saya tulis saja dapat diskon. Jika dengan GoPay itu dapat diskon, diskon ini boleh atau tidak? Dari tiga akad ini, jika kita mengambil pendapat utang, maka itu riba. Kalau shorf dan wadiah, hukumnya boleh, halalan thayyibah. Nah, dari sinilah kemudian muncul beberapa pendapat yang apakah boleh menggunakan GoPay dan ada diskonnya. Ada yang mengatakan boleh karena wadiah. Ini pendapat Ustadz Abdul Hakim ya, dan juga pendapat Ustadz siapa? Zulkarnain. Bahkan ya sempat sedikit tegang juga dengan asatidzah yang lain. Dan belakangan ini pendapat qaul jadid Ustadz Abduh Tuasikal. Ya, jadi beliau punya qaul qadim dan qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Lalu ada yang berpendapat itu utang, sehingga diskon itu nggak boleh. Ini pendapat Ustadz Irwandi kalau belum ada perubahan, dan juga pendapat Dr. Arifin Badri dan beberapa asatidzah yang lainnya. Wa ala kullin, intinya ada khilaf di antara para asatidzah dan kita hargai ini khilaf yang muktabar, sehingga tidak perlu saling terlalu serius ya. Sampai ada yang bilang itu bikin onar misalnya. Bukan bikin onar. Beliau menyampaikan sesuai dengan apa yang beliau yakini.
Terus kalau liquid pendapatnya mana? Menentukan antara itu wadiah titipan atau utang itu gimana, Ustaz? Nah, disinilah pentingnya Anda membedakan. Apa perbedaan antara akad wadiah dengan akad utang? Apa perbedaan antara akad sharaf dengan akad utang? Ketika kita bisa membedakan akad, maka kita bisa melihat ini hakikatnya akad A, ini hakikatnya akad B. Begitu ya? Baik, sekarang saya tanya ini. Tugas ya. Boleh saya kasih tugas ya? Ya. Dikumpulkan di MUFCAM berikutnya. Wah, menarik ini. Ini ada 2 akad ini. Ada 2 tugas akad. Dan nanti peserta bilang, enggak boleh Ustaz ada 2 akad. Tugas itu akad loh. Kalau Anda misalnya dikasih tugas, apa perbedaan antara utang dengan wadiah? Coba diskusi, kita buat diskusi kelompok ya. Bisa enggak? Kita bagi jadi berapa kelompok ini? Jadi Putra menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. 4 kelompok. Coba Pak, dibagi 4 mengerucut. Separuh ya. Dibagi mulai Pak Dokter ke depan, ya. Saya nggak hafal namanya. Terus Pak Sena ke belakang. Nah, apa perbedaan antara akad utang dengan wadiah? Perbedaan wadiah dengan sharaf. Silakan. Nanti Anda bisa menyebutkan kira-kira sisi perbedaannya ada di mana. Dimulai dari sekarang, waktu Anda 1 menit. Sedang googling ya, semuanya sedang googling nih. Udah ketemu? Nyari di mana? Sudah? Baik, sekarang kita jawab ya. Baik. Ada yang mau wakili? Ada yang mau mewakili, silakan. Salah Silakan. satu. Oh di IAI. Di IAI ketemu nggak? Ada, coba. Coba mikrofon. Berikut ini adalah jawaban IAI. Wah. Cara ngelihatnya gimana itu? Ya, ini Ana coba cari di IAI untuk perbedaan utang dengan wadiah. Coba Ana bacakan aja. Jadi perbedaan utama, dan coba dikoreksi apakah IAI ini benar ya? Ini. Nanti saya mau tanya, penasihat IAI itu siapa itu ya? Ini saya nggak tahu nih. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa perbedaan utama antara utang dan wadiah terletak pada konsep kepemilikan dan manfaat dari dana yang dipertaruhkan. Dalam utang, dana yang dipinjam menjadi milik peminjam yang dapat menggunakannya dan membayar kembali dengan jumlah yang sama atau lebih dalam bentuk di sini tertulisnya bunga ya. Di sisi lain, dalam wadiah, dana yang dititipkan tetap menjadi milik penitip dan penerima titipan atau di sini dikatakan bank bertindak sebagai pengelola atau penjaga dengan kewajiban mengembalikannya utuh. Itu Ustaz. Baik. Sehingga inti perbedaan utang dengan wadiah yang disampaikan oleh IAI ada benarnya dan ada salahnya ya. Yang benar tadi disebutkan masalah perpindahan kepemilikan. Jadi utang itu pindah hak milik. Sementara kalau wadiah tidak pindah hak milik. Masalah boleh dipakai atau tidak boleh dipakai, ini tergantung izin pemilik. Saya titip mobil ke tempat Bapak.
Apakah mobil itu jadi milik Bapak? Tidak. Tapi kalau saya ngutangi mobil, Anda utang, saya utang mobil, terus tak kasih mobil, ini utang ya, utang mobil. Maka mobil itu jadi milik penerima utang. Bisa dipahami? Baik, ini perbedaan yang paling mencolok terkait utang dengan wadiah. Sedangkan kalau sharaf itu apa Pak? Sharaf itu pertukaran. Jadi ada dua entitas. Entitas satu dan entitas dua. Sharaf itu pertukaran. Maka ini akadnya searah. Kalau sharaf dua arah. Namun bentuk pertukarannya adalah uang dengan uang atau emas dengan uang atau yang alat tukar yang lainnya. Jadi kalau kita buat lebih gampang ya, uang dengan uang. Jadi pada sharaf itu ada uang satu dan uang dua. Tapi kalau hanya satu uang saja itu bukan sharaf. Bisa utang, bisa wadiah. Saya mau umroh, saya titip 20 juta ke Lekwit. Lekwit saya punya 20 juta tunai, saya titip. Saya taruh di tempat beliau 20 juta. Titip. Itu searah atau dua arah? Searah. Dan karena titip berarti beliau boleh bangkai enggak? Enggak boleh, kecuali jika saya izinkan. Lain halnya kalau gini, kamu Lekwit kan butuh duit. Ini saya utangkan 20 juta. Nanti kalau saya balik umroh, saya ambil lagi. Duit itu beliau terima 20 juta. Karena akadnya utang, berarti 20 juta itu milik siapa? Milik Lekwit. Sudah? Beliau boleh pakai untuk kepentingan apapun. Mau dipakai jualan, mau dipakai jalan-jalan, mau dipakai nikah lagi, ya terserah beliau. Gitu ya. Yang jelas uang itu bukan lagi uang saya, tapi beliau punya kewajiban mengembalikan sesuai perjanjian ketika sudah jatuh tempo. Insya Allah dipahami? Baik. Kemudian lain halnya kalau sharaf. Saya ngasih uang ke beliau 20 juta, beliau ngasih ke saya real. Beliau ngasih ke saya real senilai 500 real misalnya. Berarti yang terjadi apa di situ? Pertukaran, sharaf, uang dengan uang. Nah, apa mungkin Pak GoPay dipahami sebagai sharaf, pertukaran uang dengan uang? Mungkin. Di situ ada uang kartal ditukar dengan uang digital. Berarti kalau itu sharaf, konsekuensinya GoPay itu sudah punya saldo uang digital. Yang begitu ada konsumen top up langsung diubah dari uang kartal transferan konsumen ke uang digital. Paham gitu? Itu kalau sharaf. Insya Allah dipahami ya. Baik. Terus dari tiga ini menurut anda ya, setelah kita tahu perbedaan utang, wadiah dan sharaf, kira-kira yang mendekati yang mana? Yang mendekati? Pertanyaannya, dana yang tersimpan di GoPay itu milik siapa? Secara aturan? Milik konsumen. Milik konsumen. Milik konsumen atau milik GoPay? Milik konsumen. Ayo. Dana yang tersimpan di GoPay itu milik siapa? Milik GoPay atau milik konsumen? Nah, terjadi khilaf. Ada yang bilang milik GoPay, ada yang bilang milik konsumen. Kita kalau ingin tahu ini milik siapa, Anda lihat regulasinya. Secara aturan ini milik siapa? Oh, secara aturan ini milik konsumen. Oh, berarti itu utang. Karena kan secara aturan milik konsumen berarti wadiah. Berarti dana itu sifatnya hanya titip. Tapi kalau secara aturan itu milik GoPay, sehingga dia diizinkan untuk menggunakan dana itu untuk kepentingan apapun. Seperti Anda nabung, uang itu milik bank. Makanya ketika Anda nabung misalnya, Pak buka rekening,
langsung naruh uang 100 juta. Anda pulang, banknya butuh renovasi kantor, duit itu dipakai bisa. Tanpa Anda diminta izin. Pak, kami kan baru buka cabang. Ini cabang baru, duit Bapak 100 juta, ini duit pertama yang masuk di rekening kami. Kami mohon izin Pak, duitnya kita pakai untuk renovasi. Pernah nggak ditelepon bank kayak gitu? Enggak. Kenapa? Karena secara regulasi dana nasabah itu menjadi propertinya bank. Makanya nabung itu akadnya utang. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Dan wallahu alam, ada beberapa info dari teman-teman ya yang mengatakan secara regulasi bahwa dana GoPay atau OVO atau yang lainnya kan sekarang banyak sekali ya beberapa provider yang menyediakan jasa bayar-bayar seperti ini. Ini yang lebih tepat, dana itu adalah milik konsumen, sehingga mereka tidak diizinkan untuk menggunakan dana itu. Wallahu a'lam. Nah, meskipun realitanya saya juga nggak tahu apakah diinvestasikan keluar atau bagaimana. Yang jelas dana itu statusnya tidak pindah milik jadi milik GoPay, tapi tetap milik konsumen. Wallahu a'lam. Berarti masuk kategori wadiah, Ustaz? Ya, lebih dekatnya wadiah. Sudah? Cukup insyaallah? Walhamdulillah. Baik, ada yang mau bantah lagi? Silakan. Silakan. Belakang. Tuh, belakang. Mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sebenarnya Ana nggak mau bantah sih Ustaz, mau bertanya juga Ustaz. Ada 2 poin yang ingin Ana tanyakan terkait leasing tadi Ustaz, menggabungkan 2 akad. Jika akadnya dipersyaratkan seperti itu. Kalau misalnya akadnya tidak dipersyaratkan, apakah boleh Ustaz? Misalnya Ana jual rumah, maksudnya Ana sewa rumah Ustaz. Terus per bulan 10 juta Ana sewa selama 5 tahun. Tapi Ana bilang sama orang yang ingin menyewakan, nanti setelah 5 tahun kalau mau beli sebesar 50 juta saja tidak masalah gitu, tapi tidak dipersyaratkan seperti itu. Itu apakah diperbolehkan Ustaz? Dan yang kedua mengenai tadi akad sorf, uang kartal ditukar dengan uang digital, yang dimana Anda tahu itu kan uang itu adalah komoditas ribawi Ustaz. Apakah itu bisa dijadikan dalil bahwa uang kartal juga bisa ditukar dengan emas digital gitu Ustaz? Seperti itu. Jadi kan uang dan emas sepemahaman anak kan komoditas ribawi seperti itu. Jazakallah ya Ustaz, itu saja. Baik. Coba kalau kita diminta untuk membedakan, perbedaannya apa sih? Dipersyaratkan dan tidak dipersyaratkan itu bedanya apa? Kalau dipersyaratkan itu diwajibkan Ustaz. Mengikat. Mengikat. Ya. Kalau tidak disyaratkan, tidak kebalikannya kan gitu ya. Baik. Sehingga kalau ada kesepakatan di awal, nanti kalau sudah 5 tahun tak beli ya, baik, siap. Kalau dua-duanya memahami itu mengikat berarti dipersyaratkan. Tapi kalau mereka memahami ini hanya iseng, dia ngomong kayak gitu nggak serius kok, cuman bercanda, berarti apa? Tidak dipersyaratkan. Intinya gini, mengikat atau tidak? Kalau mengikat berarti dipersyaratkan, kalau tidak mengikat berarti tidak dipersyaratkan. Begitu Pak? Nah, kemudian yang kedua mengenai uang digital. Apa bedanya uang dengan emas? Apa? Emas itu fisik. Emas itu fisik.
Dan emas itu tidak ada penjaminnya. Beda dengan uang. Uang itu ada penjaminnya. Maka rupiah Anda bawa ke Amerika, mereka nggak mau nerima. Kenapa? Di negara kami nggak ada penjamin rupiah. Kecuali kalau Anda bawa ke money changer, mereka mau nerima, karena nanti ini akan dikembalikan ke negara kita. Sehingga ketika di situ tidak ada penjamin, orang nggak mau nerima. Pernah terjadi ketegangan antara Saudi dengan Qatar ya. Cukup lama itu kan ya. Mungkin Anda pernah lihat sejarah itu. Terus saya waktu umrah itu membawa real Qatar. Ada teman Qatar ngasih saya 300-an real. Kemudian saya bawa ke money changer padahal itu, ke Masrif. Saya mau tukar, ditolak, nggak mau. Ini apa ini? Enggak. Tapi pakai rupiah dia mau. Karena di saat itu sedang terjadi ketegangan antara Saudi dengan Qatar. Mereka nggak mau nerima uang Qatar. Padahal real Qatar lebih tinggi daripada real Saudi. Ketika itu ya. Tahun berapa? Mungkin sebelum pandemi, 2017 atau 2018. Jadi uang itu ada penjaminnya. Uang nggak ada penjamin, emas nggak ada penjamin. Anda bawa emas dari negara manapun ke negara yang lain diterima. Walaupun tidak ada nomor seri, walaupun selama terbukti ini emas, mereka akan terima. Karena sedunia menerima ini sebagai emas. Nah, di posisi inilah emas itu harus fisik. Karena tidak ada emas digital, lalu bisa dibawa kemana-mana misalnya. Emas digital itu kan berarti emas yang diasumsikan atas jaminan orang tertentu. Ini nanti akan bisa diwujudkan kalau kamu tukarkan koin ini ke tempat kami. Poin-poin ini kamu tukar ke tempat kami, kami kasih emas. Nah, cuman terlalu terbatas dengan orang itu. Tidak bisa di tempat yang lain. Begitu kan ya? Sehingga konsekuensinya emas beda dengan uang. Beda dengan posisi uang karena dia bisa dipindah bukukan. Dari buku satu pindah ke buku yang lain, dari buku ini pindah ke buku ini. Sehingga dibuat digital bisa. Tapi ini ada jaminannya dan hanya berlaku di masing-masing negara. Ada misalnya OVO. OVO itu di Indonesia ada. Di negara yang lain juga ada. Tapi saldo OVO rupiah nggak bisa dipakai di negara yang berbeda. Karena di sini penjaminnya hanya negara setempat. Wallahu a'lam. Insyaallah paham. Nah, jadi emas digital itu ya tidak bisa digunakan karena sifatnya tidak fisik, dan transaksi emas, uang dengan emas ya harusnya emasnya fisik, uangnya boleh transfer. Emas bisa ditransfer enggak? Tidak bisa. Enggak bisa ya? Tidak bisa, Ustaz. Jadi emas ditransfer enggak bisa. Anda coba bikin alat ya, kayak Star Trek dulu. Nah, barangnya diurai ya, setelah diurai dijadikan padat. Bukan, dijadikan apa ini kode digital. Ya. Terus dikirim lewat jalur listrik. Terus nanti di sini dibentuk lagi. Tidak bisa. Nah. Ya, cukup masih? Izin nambah boleh Ustaz? Ya, boleh. Masih mengenai emas ini Ustaz. Gimana Mas? Iya, masih mengenai emas ini, izin nambah pertanyaan boleh Ustaz? Ya. Boleh. Ya, karena Ana menanyakan emas ini terkait sekarang ada salah satu aplikasi baru-baru ini Ana dengar di podcast. Jadi dia ini mempunyai cadangan emas, gitu. Cadangan emasnya dia sih mengklaim harus cukup sesuai jumlah nasabah yang emas nasabah yang dia punya gitu. Jadi dia mempunyai model bisnis adalah jadi nanti nasabah mempunyai berangkas online Ustaz. Berangkas online yang nanti ketika
nasabah itu memasukkan uangnya ke dalam aplikasi itu akan langsung dikonvert ke dalam emas. Dan nanti emasnya itu ada, dia mengklaim emasnya itu ada karena dia selalu setiap bulannya tuh dia selalu melihat cadangannya tuh harus lebih besar dibanding jumlah uang yang masuk dari nasabah seperti itu. Jadi ketika masuk berapa juta, nanti emasnya akan terupdate di situ 1 gram dan kepemilikannya ada. Nanti ketika nasabah mau datang, mau ambil emasnya boleh gitu. Jadi memang sudah kepemilikan langsung gitu, Ustaz. Kalau seperti itu yang jadi pertanyaan adalah jika saya top up atau beli emas di aplikasi itu, siapa yang menerima emasnya? Karena harus yadan biyadin. Dan yadan biyadin untuk emas harus fisik. Fisiknya dia punya cadangan emas fisik tadi ya. Nah terus ini yang nerima siapa? Kecuali kalau setelah kita top up di aplikasi, terus ada emasnya fisik. Nah, ini emas fisik, baik saya titipkan, tolong taruh di loker saya. Itu mungkin. Nah, tapi apa gunanya digital atau apa gunanya aplikasi kalau ternyata semuanya dilakukan secara konvensional. Jadi emas fisiknya harus ada. Begitu. Itu mungkin hampir mirip kayak Bitcoin apa itu. Beda lagi itu kripto ya. Kripto itu. Ada kripto yang punya backup emas. Tapi ya ini terlalu panjang kalau kita bahas. Iya sih. Karena chipnya sudah nunggu. Iya. Nah, Mas Santo sudah memanggil. Pak Ketuanya udah menampakkan diri, udah bikin saya nggak nyaman kayak gini. Chipnya sudah ada Mas. 107, alhamdulillah. Baik, cukup ya. Yeah. Jadi sampai di sini berkaitan dengan masalah materi muamalah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya kita penutupan. Nah. Oke, baik Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah. Belum puas sebenarnya. Saya sendiri sebagai moderator belum puas ini. Tapi ya insya Allah apa yang telah kita dapatkan tadi, Masya Allah banyak sekali manfaat, faedah yang bisa kita ambil dari ilmu yang telah beliau bagi terhadap kita semuanya. Dan sebagaimana yang prinsip hidup kita adalah kebutuhan ilmu itu kayaknya lebih banyak yang harus kita timba, insya Allah. Kami bisa sampaikan bahwasanya silahkan nanti sering pantau ANB Channel karena beliau banyak membahas berkaitan dengan muamalah yang kita hadapi di era kehidupan yang semakin berkembang. Terutama banyak sekali, mohon maaf mungkin saya sebut kalau diizinkan semacam kreativitas akal-akalan pun itu banyak sekali dilakukan oleh para penggiat bisnis. Semoga dengan kita memahami ilmu, kita bisa membedakan mana transaksi yang itu halal dan yang haram, sehingga harta yang halal untuk keluarga kita bisa kita dapatkan, dan insya Allah materi tersebut akan kita dapatkan nanti di sesi penutupan insya Allah, meskipun seberapa nanti Ustaz? Seberapa persen kira-kira Ustaz yang disampaikan Ustaz? Insya Allah ada. Insya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, sesi untuk kita pembahasan muamalah berkaitan dengan KPR dan leasing kita akhiri. Dan insya Allah setelah ini kita akan menuju pada acara penutupan. Banyak khilaf kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih ada coffee break yang barangkali tersedia, silakan dinikmati, dan setelah itu kita akan menuju pada sesi penutupan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.